Dalam sejarah Indonesia, penerapan Pancasila dapat dibagi ke dalam 3 masa atau era, yaitu Orde Lama, Orde Baru, serta era Reformasi. Orde Lama ini sendiri dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Kemudian demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Serta demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama adalah periode awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Pancasila mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti misalnya Belanda yang kembali mencoba untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara lain. Hal tersebut bisa kita lihat dari berbagai kejadian di masa lalu. Misalnya terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi di berbagai tempat atau daerah di Indonesia. Berikutnya adalah demokrasi liberal. Pada masa ini, negara Indonesia tetap menggunakan dasar negara Pancasila. Namun dalam penerapannya atau dalam praktiknya, sila keempat tidak lagi berdasarkan nilai-nilai musyawarah. Namun ternyata lebih condong kepada suara terbanyak atau voting. Pada masa ini juga muncul berbagai pemberontakan dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut misalnya adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan PRRI, serta pemberontakan Permesta. Semua itu adalah upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Indonesia. Dalam hal politik, demokrasi menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dengan terlaksananya pemilu pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955. Pada pemilu tersebut terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR, serta 550 anggota dari lembaga konstituante. Namun anggota konstituante hasil pemilu tersebut tidak dapat menyusun undang-undang dasar. Serta Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 yang berisi: pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan terakhir, yang keempat, pembentukan MPRS serta DPAS. Hal tersebut juga menjadi penanda dimulainya era demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi seorang presiden. Hal ini membuat Insinyur Soekarno menjadi otoriter. Pada masa ini terjadi berbagai penyimpangan terhadap konstitusi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Misalnya, yang pertama, diangkatnya Insinyur Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis menjadi Nasakom, dan ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai negeri bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga, terdapat kemerosotan moral. Selain hal tersebut, pada masa ini juga terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI yang dipimpin oleh DN Aidit berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Soekarno mendapatkan tamparan yang keras setelah peristiwa ini. Peristiwa ini juga memberikan dampak yang fatal bagi partai PKI. Hal ini terlihat dengan tersingkirnya PKI dari dinamika politik Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang kekuasaannya mulai terkikis sampai akhirnya dilengsarkan. Era baru pun dimulai ketika Jenderal Soeharto dipilih sebagai Presiden Indonesia.
dengan konsep demokrasi Pancasila dengan visi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia untuk memunculkan berbagai perubahan-perubahan yang lebih baik, namun kenyataannya Orde Lama dan Orde Baru sama saja, sama-sama otoriter. Pada masa ini, lembaga presiden menjadi pemimpin bagi lembaga-lembaga lainnya. Hal tersebut menimbulkan banyak sekali masalah, misalnya KKN, kesenjangan ekonomi, rasa ketidakadilan, pelanggaran hak, serta kebebasan pihak yang terbatas. Pada akhirnya, ketika persis tahun 98 Presiden Soeharto diturunkan oleh rakyat, hal tersebut membuat Indonesia memasuki era yang baru, yaitu era reformasi. Pada masa ini, Pancasila juga mendapatkan banyak tantangan. Tantangan tersebut adalah kondisi masyarakat yang diwarnai kehidupan yang serba bebas, munculnya benih-benih perpecahan dan perkembangan dunia internasional. Kebebasan di sini adalah bahwa kita mulai bebas berbicara, berorganisasi, serta berekspresi. Namun sayangnya sering berlebihan, sementara benih-benih perpecahan bisa dilihat dengan munculnya rasa persatuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya tawuran serta konflik-konflik di masyarakat. Sementara perkembangan dunia luar ditandai dengan penyusupan ideologi asing terhadap bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia mulai melupakan ideologi dari bangsanya sendiri.